Shalom pemirsa. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yaitu Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa berjumpa dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, dan juga menyapa setiap daripada Anda, khususnya yang dari kota Makassar. Baru-baru ini kami melawat kota Makassar, suatu kota yang luar biasa. Ikannya enak banget ya, Deb ya. Ya. Ternyata kain alam laut Indonesia itu sungguh beraneka ragam. Ikannya sangat fresh, kotanya sangat indah, dan orang-orangnya luar biasa. Dan pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula disaksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? www.anugrah.net. Dan pemirsa, kalau ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, pemirsa sekalian, ada suatu topik yang sudah kami persiapkan hari ini untuk setiap daripada Anda, yaitu menang di atas penderitaan. Pemirsa sekalian, kita tahu bahwa dalam kehidupan ini segala sesuatu yang tidak baik itu dapat terjadi. Walaupun kita tidak pernah berharap ataupun bermimpi kebangkrutan terjadi, perceraian, sakit penyakit, kematian, bencana alam. Tetapi rupanya kita tahu bahwa di dalam dunia yang kita tinggal ini segala sesuatu seperti itu dapat terjadi. Nah, sebagai manusia hidup tentunya kita tahu bahwa Tuhan sudah menciptakan kita bukan untuk menjadi orang yang kalah. Nah, hari ini kita akan menampilkan dua orang narasumber yang sangat luar biasa. Siapa mereka, Deb? Ya, yang pertama adalah Samuel Irwan, ya, yang dikenal dengan nama Pendeta Tanpa Air Mata. Wow. Dan yang kedua adalah seorang pengusaha, yaitu Bapak Peter Jayadi. Ya. Dan mereka adalah orang-orang yang penuh dengan kemenangan, ya. Apa yang terjadi dengan kehidupan mereka? Saya percaya apa yang pernah terjadi dalam hidup mereka akan memberkati Anda. Dan kami berharap di akhir daripada acara ini, hidup Anda akan dikuatkan dan Anda akan dipulihkan dan Anda akan percaya bahwa Tuhan sungguh berada di pihak Anda. Dan firman Tuhan mengatakan apabila Tuhan ada di pihakmu, siapa sebenarnya lawan-lawanmu, ya. Oleh karena itu kita akan menyaksikan satu video tayangan singkat dan kami percaya ini akan memberkati Anda. Saksikan. Setelah lulus dari STT Tawangmangu tahun 1993, Samuel Irwan menjalani masa praktek dan ditempatkan di Kecamatan Mangkupalas, Samarinda, Kalimantan Timur. Namun keadaan yang berkekurangan membuatnya memutuskan untuk berhenti melayani dan mulai bekerja di sebuah perusahaan. Kemudian ia menikah dengan Erna S. Chandra. Di tahun 1996, ia dikaruniakan seorang putri yang membuat kebahagiaannya semakin lengkap. Impiannya juga terwujud, mempunyai kedudukan tinggi di perusahaan, punya istri, anak, punya rumah, dan kendaraan. Tiba-tiba, keadaan ini berubah ketika ia mengalami sakit dan didiagnosis terkena penyakit langka, Stephen Johnson Syndrome Stadium 3. Kondisi tubuh Samuel Irwan saat itu seperti orang yang terkena luka bakar 80%. Semua bagian tubuh tidak ada yang terluput, melepuh, kosong, dan bernanah dari kepala sampai ujung kaki. Sampai ketika akhirnya ia merasa tidak ada lagi kekuatan untuk bertahan. Akhirnya ia berserah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan pada hidupnya hingga Samuel Irwan dapat kembali melayani dan memberkati hidup banyak orang. Saksikan selengkapnya hanya di Good News Program. Buka mataku. Kemudian istri saya kasih cermin lihatkan ke saya kaget, kok jadi gini gitu. Bibir mulai melepuh, rongga mulut, kerongkongan sama lidahnya ini melepuh semua. Terima kasih pemirsa untuk setiap dukungan yang Anda berikan buat Good News Program selama 9 tahun ini. Kami mengundang Anda untuk menjadi partner rohani kami dalam mengabarkan kabar baik. Hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, atau Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News Program, juga program-program sosial kami lainnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.
Iya, pemirsa sekalian, topik kami pada hari ini adalah menang di atas penderitaan. Sudah hadir bersama dengan kami seorang narasumber yang sangat luar biasa. Dikenal oleh begitu banyak orang dengan seseorang yang tidak punya air mata. Nah, kita akan mendengarkan kisah kehidupannya dan saya percaya ini akan memberkati. Silakan, Dep. Shalom Pak Samuel Irwan. Shalom Ibu Devi. Ya, terima kasih sudah datang di Good News program terima kasih, nih ya. Pak. Finally bisa datang ke kami dan kami merasa sangat diberkati sekali. Ya, Pak Samuel, kalau boleh kenalan dulu nih ya, kan Bapak ini banyak dikenal orang sebagai pendeta tanpa air mata. Itu maksudnya gimana Pak? Bisa Bapak ceritakan? Oleh anugerah Tuhan sebetulnya saya mengucap syukur ya bisa diberi kesempatan hidup kembali walaupun menyandang ya status tidak punya air mata. Bukan karena nggak pernah ingin menangis, enggak. Tapi karena memang kelenjar air mata saya sudah rusak. Jadi alat untuk memproduksi air mata sudah nggak bisa lagi. Sehingga setiap 5 menit sekali mesti tetes dengan pemata ini. Paling lama durasi 10 menit. Kalau ruangan dingin, lebih cepat lagi netesnya. Wow. Dan baca atau aktivitas mata nggak sampai 5 menit netes. Makanya satu botol 1 hari. Wow. Dan ini membuat saya harus mau nggak mau hidup dari air mata ini. Kalau saya nggak pakai air mata ini, ya seperti orang buta akhirnya. Itu ya. Nah, sebenarnya apa yang terjadi sehingga Bapak kok sampai air matanya itu kelenjarnya rusak gitu? Ya baik. Jadi tahun 93 waktu saya lulus sekolah pendeta, saya sempat bernasah di sekolah Alkitab saya di Tawangmangu waktu itu untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Dan pada waktu itu saya ditempatkan di sebuah desa di Kalimantan Timur, tempatnya di Mangkupalas. Dan karena keinginan pengen diberkatin, pengen lebih sukses, sementara saya di desa, keadaan tidak memungkinkan saya seperti itu. Akhirnya saya memutuskan untuk lari dari pelayanan. Jadi saya lari ke Samarinda, saya kerja kayu. Dan sampai akhirnya waktu saya kerja kayu, saya lupa pelayanan, bahkan saya jauh dari Tuhan. Karena bisnis kayu sangat menjanjikan sekali ya Pak ya? Waktu itu Pak. Dan akhirnya fasilitas bertambah, berkat bertambah, saya merasa saya hebat. Waktu itu mata saya masih normal. Dan menarik sekali, akhirnya Tuhan mengizinkan satu keadaan yang nggak pernah saya sangka-sangka menimpa saya. Saya berhasil membiayai pernikahan saya, dan waktu saya menikah, sudah banyak orang ngingetin saya untuk kembali ke Tuhan, pelayanan segala macam, tapi saya hiraukan, saya nggak hiraukan, dan akhirnya waktu itu kejadiannya Januari tanggal 1 tahun 98. Tiba-tiba badan demam, tenggorokan sakit, mata merah. Jadi waktu itu kemudian apa yang terjadi di tahun baru itu Pak? Nah waktu tahun baru itu saya berantem dengan istri saya nggak ke gereja tutup tahun itu. Tanggal 1 waktu badan saya demam, istri saya lihat saya sakit, bilang matamu kok merah. Akhirnya tanggal 2 Januari saya ke dokter mata waktu itu di Samarinda. Dan dokter mata bilang, badannya kok demam. Saya kasih belum demam, mau nggak sekalian? Ya mau dok, saya dikasih obat jenis paracetamol. Kemudian setelah saya minum, obatnya nggak kunjung membuat badan saya demamnya turun, malah timbul bintik-bintik merah di badan saya. Apakah reaksi alergi terhadap obat? Semacam itu ya, sebetulnya sih biasa saya minum paracetamol nggak apa-apa. Tapi mungkin waktu itu visi saya lagi drop, sehingga akhirnya keadaan itu muncul tanpa disangka gitu. Di tanggal 3 Januari malam saya ke dokter umum di Samarinda yang sangat terkenal dokter itu. Kemudian dokternya waktu lihat bintik-bintik merah, lidah juga mulai putih-putih. Wah kamu ini kena infeksi virus katanya. Sehingga akibatnya saya divonis kena infeksi virus, dikasih obat pembunuh virus. Kemudian dikasih lagi obat penurun demam, namanya Pamol. Pamol itu juga mengandung paracetamol Pak Daniel. Cuman saya nggak bilang sama dokter ini kalau dari kemarin saya dikasih paracetamol. Kemudian dikasih Cefradoxil, dan akhirnya saya pergi ke apotek dengan keadaan badan demam, pengen cepat pulang. Waktu saya tebus resep, apotekernya bilang gini, ini dosisnya tinggi loh. Bilang, oh enggak apa-apa, itu namanya soter pembunuh virus itu 400 mg. Saya nggak tahu, udah dokter kasih itu, ya udah itu aja Pak, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya waktu pulang, sempat mampir lagi, saya beli Biogesik, Decolgen, obat-obat jenis begitu, saya tidak tahu. Dicampur semua Pak? Saya campur semua Bu. Jadi saya campur karena pengen cepat sembuh, pengen cepat cari duit lagi Pak. Karena pikirnya pintar nih ya. Saya merasa hebat, saya merasa semua bisa saya atasi dengan kepintaran saya. Dan sampai akhirnya itu sekali minum obat mengandung paracetamol itu 2000 mg. Ditambah Cefradoxil, ditambah dengan soter, tercampur aduk jadi satu. Sehingga dalam hitungan jam, istri saya nggak tahu waktu itu, dalam hitungan jam itu yang bintik-bintik merah itu melepuh Pak. Dari dalam, dari tangan, dada, punggung, tengkuk. Jadi waktu istri saya pulang kantor, dia lihat saya gosong itu, kok wajahmu kenapa kok gosong gitu? Suhu badan saya mulai naik gitu, sampai 40 derajat. Kemudian istri saya
kasih cermin lihatkan ke saya kaget, kok jadi gini gitu. Bibir mulai melepuh, rongga mulut, kerongkongan sama lidahnya ini melepuh semua. Minum air tuh bunyi klekek gitu ya, karena nggak bisa nelan air, karena melepuh semua di kerongkongan. Sampai akhirnya saya dibawa ke dokter, yang terima dokter umum tadi di UGD di Samarinda, Rumah Sakit Dirgahayu. Waktu dia lihat saya hangus, dia kaget. Loh ini kenapa kok bisa hangus gini? Ini pasti kena santet ini katanya gitu. Dia nggak tahu karena saya pasien pertama yang kena penyakit langka itu. Akhirnya dipanggilkan spesialis kulit karena badan saya melepuh semua. 80% badan saya melepuh semua. Sampai akhirnya dokter ini datang, spesialis kulit, baru dia diagnosa, wah ini bukan kena santet, ini kena penyakit langka, namanya Stevens Johnson Syndrome. Dan SJS. SJS. Dan ini sudah stadium 3 katanya. Jadi baru kena langsung udah stadium 3. Karena sakingnya tinggi sekali obat itu. Dan itu langsung menghantam mata Bapak sehingga langsung kena ke mata. Berarti ini apa? Karena salah minum obat, karena apa? Stevens Johnson ini penyakit apa sih? Bapak bisa jelaskan ini dikenal dengan penyakit imun disease ya. Penyakit kekebalan tubuh ya, penyakit imun yang membuat imun itu bisa, menurut saya enggak mampu mempertahankan diri saya gitu. Cuman kekebalan tubuhnya itu seperti apa saya juga begitu ngerti. Tapi akibatnya akhirnya saya kehilangan daya tahan. Dokter mulai analisa, semua obat yang saya minum nggak boleh diminum lagi. Sampai hari ini kalau saya sakit, semua obat tadi nggak boleh diminum. Sampai dan sekarang. Sejak saat itu Anda tidak punya air mata gitu sampai ya? Sampai hari itu hingga sekarang saya nggak punya air mata. Oke, kita akan lanjut ya. Nah, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama dengan kami karena nanti waktu kami kembali setelah jeda yang satu ini ada narasumber kedua yang akan kami tampilkan. Tetap stay tune dalam Good News Program. Yang saya bertanya kepada Tuhan, saya tanya, Tuhan kok saya kena begini, kenapa bukan si A, si B, si C? Yang saya rasa saya sudah hidup dalam arti kata ikut dosa ya pasti ada, Bu. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Berlatar belakang sebagai seorang pengusaha yang disiplin, Peter Jayadi memiliki pola hidup yang sehat. Kehidupannya sehari-hari ia bangun tanpa rokok dan minuman-minuman keras. Menjalani hidup sebagai kepala keluarga dengan berkecukupan dan bahagia. Namun, kadangkala kita tidak pernah tahu ujian apa yang ada di depan kita. Peter Jayadi divonis terkena kanker getah bening pada tahun 1996. Dan harus menjalani kemo berkali-kali. Awalnya timbul keluh kesah kekecewaan terhadap Tuhan. Namun, tahun 2009 terjadi transformasi secara spiritual yang membuat Peter Jayadi berserah sehingga menerima sukacita dan penghiburan sejati dari Tuhan. Bagaimana Allah bekerja dan menyembuhkannya dari kanker? Sesaat lagi, tetap di Good News Program. Ya, satu VT yang luar biasa sudah kita tonton bersama dan sekarang kami akan tampilkan orang yang sudah hadir di studio yaitu Bapak Peter Jayadi. Shalom Pak, apa kabarnya? Shalom, baik Bu. Terima kasih sudah mampir di Good News Program Pak Peter. Terima kasih. Ya, Pak Peter perlu perkenalan kepada para pemirsa tentang siapa Bapak dan kemudian ceritakan sedikit tentang keluarga, istri, anak-anak dan juga cucu mungkin ya. Baik, ya. Terima kasih Pak Daniel. Saya usia 57 dengan seorang istri, 2 putra laki-laki dan cucu perempuan dan laki yang lucu-lucu yang masih kecil. Itu yang sangat menghibur saya. Ya. Dan Pak Peter juga adalah seorang pengusaha ya. Saya seorang pengusaha. Yang sangat berhasil.
Ya. Amin Pak. Ya, Pak, bisa ceritakan sedikit tentang apa yang terjadi dengan Bapak ya? Kan Bapak cerita Bapak pernah sakit dan yang lain-lain gitu. Betul. Ya silakan Pak. Di dalam kehidupan saya memang mujizat banyak sekali terjadi. Jadi pertama saya pada tahun 88 pernah terjadi kecelakaan yang luar biasa yang seharusnya menurut orang dilihat dari kondisi mobil harusnya sudah hilang. Tapi rupanya itu satu warning dari Tuhan karena sejak itu saya mempunyai asuransi semua. Baik jiwa, kesehatan semua. Lalu kemudian dalam hidup saya tahun 96 saya terkena kanker getah bening. Menurut dokter di Jakarta, getah bening ini yang cukup stadium menengah dan agak ganas. Selalu saya disuruh berangkat ke Rotterdam. Dalam saya hitungan seminggu saya berangkat ke Rotterdam dengan istri saya. Tinggal di rumah sakit Daniel Den Hout kurang lebih selama 1 bulan. Lalu dokter menyatakan stadium tidak tinggi, lalu wait and watch. Saya kembali ke Jakarta 96 akhir. Lalu 2 tahun kemudian naik stadium 4. Menyerang sumsum. Jadi saya dites sumsum dalam 2 tahun itu 3 kali. Jadi bone marrow ditusuk, diambil sumsumnya. Lalu kemudian setelah kena itu saya mulai di kemo. Di kemo dengan pertama kemo yang cukup tidak terlalu berat. Pertama saya marah pada Tuhan. Waktu saya pas tahu kanker ini tahu kanker sampai 2 tahun kemudian saya marah, sangat marah. Saya bilang Tuhan. Padahal kalau saya pelajari dari profil Bapak tidak merokok. Bapak tidak minum minuman keras, ya. Dan dalam garis keturunan tidak ada yang sakit kanker ya. Lalu kenapa itu bisa tiba-tiba menimpa Bapak gitu? Betul, itu yang saya bertanya kepada Tuhan. Saya tanya, Tuhan kok saya kena begini, kenapa bukan si A, si B, si C? Yang saya rasa saya sudah hidup dalam arti kata ikut dosa ya pasti ada Bu. Tapi saya bergumul berdoa. Tapi yang hidupnya nggak bener lah gitu. Iya. Lalu semakin saya bergejolak, malah semakin parah penyakitnya. Oh, semakin parah. Jadi pada waktu kemo kedua sudah mulai resah, kemo ya berat sekali buat saya. Saya mulai dipanggil oleh Tuhan, mengenal Tuhan. Nah, waktu itu apa yang Bapak lakukan? Kan istilahnya dokter ngomong berapa tahun Pak itu kesempatan itu pada waktu setelah gawat itu dokter bilang kan kira-kira kemungkinan meninggalnya 25% dalam 5 tahun. Dalam 5 tahun? Dalam 5 tahun. Berarti tahun berapa itu pernah? Tahun 98 akhir 99 berarti. Berarti dokter bilang lebih kurang harus siap-siap tahun 2003-2004 berarti? Iya, betul. Nah itu dalam benak Bapak apa yang harus dilakukan gitu loh? Ya karena waktu itu saya masih marah sama Tuhan, jadi saya masih ngotot terus sampai kira-kira Februari 99 saya baru dikenalkan Tuhan, yaitu dengan ayat Yakobus 1. Ya, 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah. Nah, dari situ saya mulai membaca ayat-ayat Yakobus 1, ayat 2, anggaplah itu suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Jadi dari situ saya mulai baca, nah, saya memperoleh ketenangan dan sudah pasrah berserah kepada Tuhan. Tapi bisa Pak ayat itu diterapkan pada saat itu. Anggaplah suatu kebahagiaan jika engkau jatuh dalam pencobaan. Apakah waktu itu Bapak bisa merasa bahagia? Pelan-pelan Bu, nggak bisa langsung. Tentu bergumul dalam kondisi kemo kan moody sekali. Istri dan anak-anak sangat mengerti. Jadi saya bilang kalau saya di kemo tolong dimengerti saya. Gitu ya Pak. Sampai seperti itu Pak. Oh iya parah Pak. Parah banget ya. Karena saya di kemo cukup sering sampai 2010. Jadi nanti sembuh 6 bulan lagi, setahun kambuh lagi, sampai saya ada port di sini, ditanam port dari 2002. Untuk apa itu Pak? Port itu untuk memudahkan kemo, jadi dipasang line untuk ke pembuluh besar, jadi kemonya lewat sini. Karena ada satu obat, saya ingat Vincristin namanya, itu nggak boleh bocor. Jadi kalau ditaruh di sini, bocor, kulit pun hangus. Jadi harus ditanam di sini. Jadi kemoterapi itu tujuannya untuk membunuh kanker ini? Sel kanker. Wow, oke. Tadinya zaman dulu semua sel yang tumbuh, grow itu ditembak oleh kemo ini. Jadi ya rambut, jadi mulai gundul ya? Kuku tidak tumbuh. Ya. Jadi itu efek sampingnya. Efek sampingnya, gundul. Sudah gundul ya, kayak Shaolin gitu ya. Anaknya gini fotonya ya. Oh, gitu itu anak saya yang begini. Oke, pemirsa sekalian, di dalam kehidupan ini daripada 2 orang narasumber yang ada bersama dengan kita pada hari ini, kita akan belajar sesuatu yang luar biasa. Dan di layar televisi Anda ada nomor-nomor telepon yang Anda dapat hubungi
alamat email, Anda bisa SMS kepada kami. Kami mau mendengar apa masalah Anda. Dan kami percaya pada waktu kami mendengar kita akan berdoa bersama-sama. Dan firman Tuhan mengatakan Tuhan yang menjawab doa orang benar besar kuasanya. Jangan kemana-mana, stay tune di Good News Program. Ku mau melayanimu, ku mau mengasihimu, ke ujung dunia kau utus, ku siap melayanimu, kau berjalan bersama. Ya pemirsa, masih melanjutkan perjalanan kita dari Nias. Dan saat ini kita sedang menuju ke Sumatera Utara. Di Sumatera Utara kita kembali membuka Anugerah Learning Center yang baru sebanyak 12 tempat. Di mana saja? Mari kita simak cuplikannya berikut ini. Tim Adikku Sayang melanjutkan perjalanan mereka ke Tapanuli Tengah di Sumatera Utara pada tanggal 31 Oktober 2014. Kami membuka 2 anugerah learning center baru dengan 20 murid di daerah ini. Satu di desa Aik Horsik dan satu lagi di desa Sibuluan. Kemudian pada tanggal 2 November 2014, kami menyelenggarakan upacara pembukaan untuk 10 center baru di daerah Asahan dan Simalungun. 2 ALC berlokasi di daerah Asahan, Mandoge, dan Sekopas. 8 ALC berlokasi di daerah Simalungun, Jawa Tengah, Nagori Teladan, Cintaraja, Panambean, Parapat, Pangkalan Buntu, Saribu Jawa, dan Aek Bontar. Kami mengumpulkan 101 murid yang diterima dalam program Beasiswa Adikku Sayang beserta orang tua mereka, guru, dan ketua center di lokasi center Mandoge. Diguyur hujan dan perjalanan panjang, beberapa dari mereka harus meluangkan 2-4 jam perjalanan. Tidak menghalangi mereka untuk datang. Mereka sangat bersyukur karena anak-anak mereka mendapat beasiswa Adikku Sayang. Ini sangat meringankan beban mereka. Puji Tuhan, bila kita masih diberikan kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Pemirsa, demikian News Update hari ini. Jumpa lagi di News Update mendatang. Saya Shirley Lewis, beserta seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Kesempatan yang kau berikan kepada hamba-Mu untuk melayani-Mu dengan segala keadaanku ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tanpa mata pun ku kan melayani-Mu. Tanpa mata pun selalu mencintai-Mu. Apalah arti hanya tanpa air mata. Semua yang ku punya untuk kemuliaan-Mu. Ku mau melayani-Mu, ku mau mengasihi-Mu. Ke ujung dunia Kau utus, ku siap melayani-Mu. Kau berjalan bersamaku, lewati maut di depanku, tetap ku setia sampai akhir hidupku. Dan ini janjiku kepadamu Tuhan, di seumur hidupku. Tanpa mengeluh ku jalani hidupku. Dengan bersyukur ku terima kehendak-Mu. Sebab Kau bekerja di segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Ku mau melayani-Mu, ku mau mengasihi-Mu. Ke ujung dunia
Kau utus, ku siap melayanimu. Kau berjalan bersamaku, lewati maut di depanku. Tetap ku setia sampai akhir hidupku. Ku mau melayanimu, ku mau mengasihimu. Ke ujung dunia kau utus, ku siap melayanimu. Kau berjalan bersamaku, lewati maut di depanku. Tetap ku setia sampai akhir hidupku. Sebab hanya padamu Tuhan, Yesus yang kulayani. Dengan segenap kekuatanku, apapun juga keadaanku, hanya Kau Tuhanku. Haleluya. Ku mau melayanimu, ku mau mengasihimu. Ke ujung dunia Kau utus, ku siap melayanimu. Kau berjalan bersamaku, lewati maut di depanku. Tetap ku setia sampai akhir hidupku. Tetap ku setia sampai akhir hidupku. Tetaplah setia sampai akhir hidupmu. Luar biasa, Pak. Sepertinya lagi nangis, Bu. Aduh, Bapak nyanyi lirik pertama, saya sudah mau meneteskan air mata, Pak. Lagu itu berkata mengenai walau tanpa air mata. Anda terlihat emosional sekali, Pak, pada waktu menyanyi. Kenapa? Bisa cerita nggak? Karena lagu ini, dulu saya sempat buta. Waktu sakit, saya divonis buta, seumur hidup tidak bisa lihat. Dan waktu saya buta itu saya berkomitmen, Tuhan aku tidak punya mata pun saya akan tetap setia melayani Tuhan. Kemudian oleh karena kemurahan Tuhan 1 bulan saya sempat buta, kemudian saya diberi sedikit penglihatan seperti sekarang ini. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya dengan kehidupan saya ini saya siap melayani. Dan ternyata waktu dengan keadaan mata seperti ini saya melayani Tuhan. Saya temukan bahwa gak semudah itu ternyata melayani dengan kondisi keterbatasan seperti saya. Apalagi yang kanan ini buremnya 80%, yang kiri 50% burem. Jadi resiko itu sewaktu-waktu mau di depan saya itu saya alami. Pernah terjadi sesuatu, Pak, misalnya gara-gara ini misalnya? Saya jatuh dari tangga itu bolak-balik, Pak. Saya pernah khotbah di atas mimbar di Kelapa Gading, saya jatuh dari panggung lagi khotbah. Karena saya nggak bisa lihat benda yang warnanya sama di tempat yang sama warnanya. Jadi depth of field-nya nggak bisa. That's right, Pak. Saya high low vision. Ya, terus kemudian nabrak kaca itu sering. Berkali-kali ya. Salah panggil orang, ibu saya panggil Pak, Pak saya panggil ibu, itu juga sering. Ya. Kemudian salah masuk toilet wanita, itu sering juga karena simbolnya nggak kelihatan simbol wanitanya itu. Teriak-teriak dong wanita di dalam, Pak. Teriak-teriak, Bu. Roknya kurang mekar tuh simbolnya. Jadi saya bilang maaf, mata saya cacat. Tapi nggak pernah pegang istri orang sembarangan, maksudnya salah pegang istri. Pernah 2 kali. Dikira istrinya. Saya kira istri saya, jadi saya rangkul gitu ya. Waktu kejadian di depan McDonald dan di depan Bank BNI 2 kali kejadian. Ya. Kemudian yang paling fatal itu saya lagi pelayanan mau nyebrang mau besuk jemaat, di depan rumah jemaat yang saya besukin saya ditabrak sepeda motor. Karena saya nyebrang dengan kondisi mata seperti ini. Karena radius mata saya itu titik kejelasannya tidak lebih dari 1 meter. Lewat 1 meter lihat tapi nggak jelas. Dan hanya dengan 1 mata sebelah kiri. Dan itu saya alami tiap tahun tuh kemerosotan radius jarak pandang itu setiap tahun saya rasakan. Jadi semakin lama semakin degradasi ya, menurun ya. Dan air mata ini, Pak, istilahnya kan orang bilang cowok kok nangis gitu loh. Biasanya kan cowok itu kan identik tidak boleh menumpahkan air mata. Nah, mungkin Bapak bisa cerita dari pengalaman Samuel Irwan gitu. Pentingnya air mata buat tubuh manusia itu apa? Iya. Jadi air mata ini merupakan satu bagian yang Tuhan ciptakan begitu penting, Bu. Nah, jadi yang pertama secara kejiwaan dan secara fisik.
secara kejiwaan, kalau seorang yang tidak pernah nangis dalam hidupnya, itu tingkat stresnya tinggi waktu dia ada masalah. Jadi cowok-cowok itu stresnya tinggi terus ya? Waktu dia mengalami masalah, kadang-kadang dia tidak bisa menumpahkan dengan menangis atau tidak dijamah Tuhan, biasanya tingkat stresnya tinggi, cepat marah, cepat tertekan. Ketika dia ada masalah, duduk di kaki Tuhan, nangis, walaupun masalah belum selesai. Belum selesai gitu ya, dia akan merasakan bagaimana kelegaan secara psikologi, Pak. Yang kedua, secara fisik, air mata ini diciptakan Tuhan dengan begitu luar biasa di mata kita ini. Di dalamnya ada 3 kelenjar yang menghasilkan air mata. Setiap kali kita kedipkan mata, itu 0, sekian milimikron itu menyemprotkan cairan itu ke mata kita. Yaitu kelenjar air, kelenjar minyak, dan kelenjar lendir. Itu nyemprot di mata kita secara seimbang. Nah, pada waktu kita kedipkan mata, maka air mata itu akan membasahi bola mata dan memberikan nutrisi kepada kornea mata kita. Jadi salah satu organ tubuh manusia yang tidak punya pembuluh darah itu kornea mata kita. Dia hidup dari air mata. Jadi bisa bayangin kalau seorang tidak punya air mata. Sampai sekarang kornea saya nggak bisa baik. Jadi makanya ada lapisan warna putih itu sedikit di mata Bapak ya? Seperti abu-abu ya, seperti kayak orang katarak. Tapi kalau orang katarak kan ada sekat di depan. Kalau saya di lensanya, di korneanya, di kacanya itu sendiri. Jadi itu membuat saya nggak bisa punya penglihatan yang baik karena nggak punya air mata. Loh, kalau Pak Samuel lagi di jamah Tuhan ya, terus mau nangis itu dia itu, Bu. Gimana? Nangisnya gimana? Nah itu dia itu, Bu. Saya setiap kali saya mau nangis kayak tadi itu ya, saya udah menahan rasa perih di kelopak mata saya. Jadi dia seperti mau diperas gitu ya, nggak mau keluar airnya itu rasa nyeri di mata saya. Jadi harus isi bensin dulu? Berusaha bersihkan pikiran supaya jangan terbawa emosional. Tapi kalau sudah diisi bensin? Beda Pak, ini secara internal dari bola mata saya. Jadi kalau saya nangis, kalau kelenjar itu nggak bisa ngeluarin air, jadi itu yang bikin saya nyeri sedikit di kelopak mata saya. Ada firman Tuhan nggak tentang air mata? Ada Pak, ketika air mataku tidak menjadi makananku. Di mana itu ayatnya? Saya lupa ayatnya. Lupa di mana? Ada. Ini Pak. Mazmur 42 ayat 4. Mazmur 42 ayat 4. Saya bacakan coba. Mazmur 42 ayat 4. Firman Tuhan mengatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu. Ya. Nah, pemirsa, ini waktunya kuis. Nanti kita akan lanjut bincang-bincangnya dengan Pak Samuel Irwan juga Pak Peter Cahyadi ya. Di manakah ayatnya yang mengatakan bahwa air mataku menjadi makananku ya. Pemirsa bisa kirimkan jawabannya dengan format seperti ini, kuis, kemudian nama, alamat lengkap dan jawabannya. Kirimkan melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa atau juga melalui email di goodnews@anugerah.net. Bila Anda mengirimkannya lewat email dengan format yang sama, tambahkan juga nomor HP Anda. Ada 10 buah CD yang sudah disiapkan oleh Pak Irwan ya, Pak Samuel Irwan ya. Tapi 5 dari Anda akan menerima album yang pertama, yaitu Walau Tanpa Air Mata Lagi ya, dari Pendeta Samuel Irwan Santoso. Dan 5 yang kedua akan menerima CD yang kedua ini ya, Kesaksian Pujian, Kau Pemilik Hidupku. Dan ada bonus DVD kesaksiannya. Dua-duanya ada di bonus DVD-nya. Dua-duanya ada bonusnya ya. Oke. Jadi 5 dari Anda akan menerima yang ini dan 5 akan menerima yang ini. Cepat kirimkan jawabannya sekarang juga ya ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa. Tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali lagi dengan lebih banyak good news. Kemudian 2004 saya diutus pergi ke kota Bontang, Kalimantan Timur. Di sana saya mulai memikirkan bagaimana bisa mencintai apa yang Tuhan cintai, yaitu jiwa-jiwa yang ada di sana. Terima kasih pemirsa untuk setiap dukungan yang Anda berikan buat Good News program selama 9 tahun ini. Kami mengundang Anda untuk menjadi partner rohani kami dalam mengabarkan kabar baik. Hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, atau Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News program, juga program-program sosial kami lainnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Masih dalam Good News program, menang di atas penderitaan. Kita kembali ke narasumber kita yang luar biasa. Ya,
Nah, sekarang saya mau tanya kepada Anda berdua nih Pak ya. Tentunya pada saat divonis dokter kena sakit ini, terus kemudian apalagi Bapak divonis tidak bisa bertahan hidup lebih lama dari berapa tahun, itu bisa membuat seseorang menjadi down ya. Dalam hal ini apa yang Bapak berdua lakukan supaya tetap semangat hidup dan tidak down? Saya waktu divonis medis tidak bisa hidup lagi lebih daripada 3 minggu waktu itu, saya jujur saya down ya. Dan terus terang juga waktu saya diberikan kesembuhan seperti sekarang ini, saya sempat down. Hampir 4 bulan saya nggak ngapa-ngapain setelah sembuh dari sakit, terima mujizat. Kemudian saya bertanya, Tuhan kasih apa saya ini hidup kalau nggak berfungsi buat apa-apa. Saya menderita, Tuhan, mata aja nggak jelas gitu. Menghidupin istri, anak mana bisa. Kemudian Tuhan ingatkan saya pada sebuah firman yang berkata dalam Amsal 18:14. Amsal 18:14 berkata begini, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Wow. Tapi siapakah yang akan memulihkan semangat yang patah? Jadi semangat itu mulai muncul untuk menanggung penderitaan saya. Saya bilang, Tuhan, nggak mungkin Tuhan kasih saya hidup kalau bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Yeah. Saya bisa memuliakan nama Tuhan ketika saya memikirkan bagaimana saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan saya percaya itu akhirnya muncullah visi di hati saya. Saya mulai kembali full time melayani. Dan saya mulai memikirkan bagaimana saya bisa jadi berkat dengan lewat tubuh saya yang penuh keterbatasan cacat mata ini, ada orang lain yang diberkati. Sampai akhirnya saya tahun 2098 sampai tahun 2004 saya di Samarinda melayani. Kemudian 2004 saya diutus pergi ke kota Bontang, Kalimantan Timur. Di sana saya mulai memikirkan bagaimana bisa mencintai apa yang Tuhan cintai, yaitu jiwa-jiwa yang ada di sana. Sampai akhirnya saya melihat seorang kuli bangunan yang tidak punya biaya buat istrinya melahirkan sampai anaknya mati karena air ketubannya pecah. Dan dia belum bisa membiayain. Akhirnya saya bilang sama Tuhan, biar mataku cacat, saya mau bisa jadi berkat bagi orang lain. Kasih saya kemampuan Tuhan, saya mau bangun rumah sakit di Bontang. Dan akhirnya dengan cara Tuhan yang ajaib, tanpa apa ya namanya dana yang cukup, hanya dengan uang 12.000, saya berdoa, saya beli sebidang tanah, saya bangun 4 gedung, satu lantai dengan 4 gedung dengan 4 lantai bertingkat. Sanda satunya buat sarana sosial masyarakat. Kami puji Tuhan sampai saya bilang banyak orang-orang yang tidak punya uang bisa melahirkan di situ. Bahkan kami juga merawat orang-orang yang sakit medis dasar. Mulai tahun berapa itu? Itu mulai buka tahun 2012. Ini klinik ya? Iya. 2012 tahun ya? 2012. Sudah berjalan berarti? Sudah berjalan 2 tahun sekarang. Oke, dan masuk 3 tahun ini? 3 tahun ini. Dan sekarang puji Tuhan kita punya dokter ahli kandungan, bisa sesar, kemudian bisa kuret, bisa punya USG 4 dimensi dengan cara yang ajaib tanpa saya keluar uang sama sekali ya. Jadi ada aja berkat itu datang sampai saya bisa beli alat rumah sakit yang begitu mahal dan semuanya itu datang dengan begitu ajaib. Sampai saya bilang gini, anak saya tanya sama saya, Papa, ada nggak orang yang matanya lebih parah dari Papa? Saya bilang cuma sederhana sama dia, yaitu orang yang punya mata sehat tapi nggak bisa lihat rencana Tuhan dalam hidupnya itu lebih parah pada mata Papa. Wow. Nah, bagaimana caranya orang-orang yang dalam kondisi seperti ini supaya pikiran dan hatinya nggak down gitu? Iya, kita harus menyadari Pak bahwa di dalam kehidupan kita itu semuanya terjadi tidak secara kebetulan. Ada sepasang tangan yang tak terlihat, tangan yang berlubang paku, yang ingin membentuk sesuatu lewat penderitaan, lewat keadaan yang nggak nyaman yang kita alami. Dan kita harus meyakini hal itu. Kalau itu kita yakini bahwa itu adalah kehendak atau seizin Tuhan buat kita, maka akan melahirkan rasa syukur, bukan keluhan. Karena ngeluh itu bahaya, Pak. Orang ngeluh kalau nggak bertobat akan dituntut pada dosa yang lebih parah yang namanya persungutan. Persungutan nggak bertobat, nanti akhirnya berontak. Berontak nggak bertobat, akhirnya akan murtad. Hanya gara-gara apa? Ngeluh. Tuhan kenapa kok saya gini, saya udah rajin ke gereja kok saya begini. Tuhan. Nah saya menyadari bahwa ketika saya dalam keadaan menderita, itu adalah kehendak dan seizin Tuhan, saya harus tangkap, oh pesan Tuhan apa lewat penderitaan saya ini harus saya tangkap. Dan itu membentuk sesuatu yang nilainya ilahi, yaitu manusia batinia. Waktu manusia batinia terbentuk lewat penderitaan, wah itu luar biasa Pak. Alkitab saya bilang dalam Matius 9 ayat 14-17 berkata, anggur yang baru harus disimpan dengan kirbat yang baru atau kantong anggur yang baru. Jadi manusia batinia kita yang baru nanti itulah finalnya, akhirnya kita temukan gini, behind the cross there is the crown. Di balik penderitaan ada mahkota. Ngomong-ngomong soal ini Pak, air mata ini, emang kan istilahnya bukan air mata, obat mata ini kan murah harusnya gitu loh. Nah, ngomong-ngomong berapa sih harganya nih Pak? Iya, ini khusus yang saya pakai ini buatan Amerika, saya nggak bisa pakai yang buatan Indonesia. Nggak suka produk dalam negeri berarti? Bukan Pak, karena di sini ada satu jenis campuran obatnya yang nggak ada di Indonesia. Ini jenisnya
refresh liquid gel yang extra strength, ada active ingredients-nya. Yang di Indonesia nggak ada. Dan ini mendekati formula mata asli kita. Mendekati. Harganya berapa, Satu Pak? botol ini $13, saya pakai untuk 1 hari. 1 bulan saya perlu 30 botol. Saya terima penghiburan dari Tuhan, Bu. Saya nggak pernah beli buat mata ini. Tiap kali mau habis Tuhan kirim, tiap kali mau habis dari Tuhan kirim ke Bontang. Dari Amerika ini. Itulah penghiburan yang saya terima. Waktu saya nggak mengeluh, waktu saya bisa bersyukur, Tuhan kasih keajaiban. Jadi sebulan perlu berapa nih Pak uang Hampir untuk... 5 juta rupiah kalau dolar sekarang. Nah, pemirsa kadang kita tidak Ada bisa yang mau donor air menghargai mata ya. Tidak menghargai air mata yang kita punya. Tapi kalau kita tidak punya air mata seperti Pak Samuel Irwan, kita harus perlu bayar bayar 5 juta sebulan. per bulan. Ya. Betul. Wow. Dan ini yang saya pelajari, Daniel, bahwa kalau ada misalnya di antara pemirsa mengalami penderitaan dan Anda tidak tahu bagaimana caranya untuk semangat hidup, belajar dari mereka berdua ya. Cari kesibukan. Pak Samuel Irwan menyibukkan diri dengan pelayanan, Pak Peter menyibukkan diri dengan pekerjaan ya. Dan itu membuat mereka tidak down tapi malah semangat. Nah, ngomong-ngomong Pak Peter ini juga suka olahraga, Daniel. Olahraganya apa, Pak? Nanti kita bahas. Oke, pemirsa sekalian, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami dalam Good News program. Malam. Lah, pulang ke rumah, kadang-kadang ya jam 7, jam 8 sampai rumah. Di apartemen, jadi ada lapangan squash, jadi saya langsung main squash. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Kembali bersama dengan kami dalam Good News program. Ngomong-ngomong soal olahraga, nah Pak Peter ini kan sekarang olahragawan ya? Bukan Tentang olahraganya Pak, nah, silakan. Bukan olahragawan, ya, tetapi ingin maintain supaya badan sehat. Karena di dalam badan sehat itu pikiran sehat, jadi kita juga tidak mudah menyerah. Ya. Olahraganya apa Pak? Karena saya ini di Jakarta Bujangan, jadi saya tinggal di apartemen dengan ayah saya. Sebentar Pak, perlu diklarifikasi. Bujangan ini berarti keluarganya di mana? Bisa cerita dulu. Keluarga saya di Seattle di Amerika, istri dan 2 anak dan 2 cucu di Seattle. Jadi saya kalau di Jakarta itu ya sebagai pekerja, jadi saya kerja itu dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, jam 8 malam. Lah pulang ke rumah, kadang-kadang ya jam 7, jam 8 sampai rumah. Di apartemen, jadi ada lapangan squash, jadi saya langsung main squash. Masih kuat ya main squash ya? Lumayan Pak, kalau udah sering bisa 30 menit, break 10 menit, main 30 menit lagi. Itu padahal itu ekstensif banget loh squash. Lumayan Pak. Capek banget loh. Iya, kalau nggak biasa memang capek, tapi kalau biasa, ya itu yang memberi semangat Pak jadinya. Karena olahraga itu kan sehat, jadi setelah itu kan jadi semangat hidup kembali lagi. Iya, nah, ngomong-ngomong Pak ya, tentang pelajaran satu, yang kedua, yang bisa Anda petik itu apa, dan dokter vonis harusnya 5 tahun. Ya Pak. Sampai tahun 2004. Sekarang udah 10 tahun lewat. Udah 15 tahun berjalan nih. Sejak kena kanker 96 berarti hampir 19 tahun saya. 19 tahun? Iya. Wow. Dan Anda masih hidup, masih buger. Ya itu semua. Mujizat dari Tuhan. Mujizat dari Tuhan. Puji Tuhan ya pemirsa sekalian ya. Dan ini pelajaran apa Pak yang bisa Anda petik gitu? Pelajaran yang saya dapati adalah jika aku lemah maka aku kuat. Jadi kita berserah kepada Tuhan, Tuhan yang memberikan semua ini dan harus kita pakai. Jangan dipikir terlalu lama dengan penyakit yang divonis, karena saya pikir toh semua orang harus ujung-ujungnya dipanggil Tuhan. Jadi dalam keadaan di kemo, dalam keadaan kondisi berat, saya pikir ya sudah jalani dulu. Saya bilang sama keluarga, kalau saya di kemo, tolong jangan diganggu,
Kadang-kadang saya sampai bawa makanan dari Indonesia. Saya beli ikan mas kecil cabai hijau. Karena kalau di kemo itu kan pasti 3 hari nggak mau makan. Jadi saya kadang-kadang bawa ikan gurame sari kuring. Jadi seenak-enaknya makanan di Amerika masih enak makanan di Indonesia ibu kota. pasti. Gitu ya. Jadi kita nikmati, kita syukuri. 3 hari kemudian mulai sembuh, beraktivitas kembali. Karena saya punya cita-cita dari dulu, saya ingin punya satu perusahaan yang bisa memberi kehidupan buat orang banyak. Dan Bapak, saya dengar juga Bapak sekarang ini mementorkan atau bisnis partnernya justru yang banyak pengusaha-pengusaha muda ya? Betul. Apakah ada rencana khusus dalam hal itu Pak, dalam tadi yang tadi Bapak katakan? Justru saya ingin memberi kesaksian kepada yang muda-muda, ya dimanfaatkan waktu ini dengan penuh semangat yang gigih. Jadi teman-teman yang muda ini yang kebetulan alumni dari Seattle yang satu gereja, jadi ada beberapa yang kembali ke Indonesia yang kita kerjasama. Tapi sekarang sudah oke ya Pak keadaannya ya? Kankernya sudah nggak kemo udah berapa lamanya? Udah nggak kamu? Terakhir saya di kemo 2010, tapi karena penyakit saya ini istilah kedokteran low grade, jadi untuk hilang 100% mungkin tidak bisa. Iya, secara medis tidak bisa. Yang lebih saya belum cerita satu, putra saya tahun 2006 kena penyakit seperti saya, getah bening. Tapi kemudian? Beda tipe, kena yang ganas, di kemo 12 kali dalam 6 bulan, rambut botak, gundul dan sebagainya. Ya. Tapi setelah setahun kemudian dinyatakan bersih total. Wow. Pada waktu itu kembali lagi saya marah kepada Tuhan. Saya bilang, oke Tuhan, saya boleh Engkau apakan boleh ya sudah. Tapi ternyata Tuhan menjawab lain. Istri saya bilang, kita tidak tahu, rencana Tuhan lebih baik berserah. Ya, kita akan lanjut lagi nanti ya Pak ya. Nah, pemirsa, sebelum kita jeda sejenak, ada doa yang sudah terjawab ya dari seorang pemirsa yang berada di Papua. Seorang ibu bercerita kepada kami melalui SMS kesaksiannya. Puji syukur doa saya dijawab Tuhan. Beberapa waktu lalu saya minta didoakan tim Good News supaya saya bisa punya anak. Sekarang anak saya sudah hampir 1 tahun. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pemirsa, apa yang menjadi pergumulan doa Anda yang belum dijawab oleh Tuhan? Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Dan luar biasa sekali, bahwa ternyata di dalam suatu penderitaan sekalipun, di sana seringkali kita tidak bisa merasakan atau melihat tangan Tuhan bekerja. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Menang di atas penderitaan dalam Good News Program. Saya yakin pemirsa diberkati melalui kesaksian yang kita dengarkan hari ini. Saya sangat diberkati ya. Pak Samuel dan Pak Peter, bisakah memberikan kata-kata dorongan kepada pemirsa di rumah ya, supaya mereka bisa terus kuat gitu menghadapi apapun yang mereka hadapi. Silakan Pak Samuel. Iya, sebagai salah satu orang yang ikut mengalami penderitaan ya, saya menganggap ini sebagai sebuah kasih karunia. Sesuai dengan 1 Petrus 2 ayat yang ke-19. Kita menanggung apa yang tidak kita tanggung, itu adalah kasih karunia. Tinggal respon hati kita seperti apa, jangan sampai kehilangan semangat. Karena semangat itu seperti
motor yang menggerakkan kehidupan kita. Masalah ada dalam kehidupan kita, tantangan boleh ada dalam hidup kita. Semua itu nggak akan pernah bisa menghentikan kita. Yang bisa menghentikan kita melangkah adalah diri kita sendiri. Jadi saya sangat berharap pada pemirsa, kalau ada yang punya pergumulan, mungkin Anda merasa bebanmu paling berat sedunia, ingatlah bahwa di luar sana masih ada orang bebannya lebih berat daripada saudara. Dan mereka tidak pernah menyerah. Mungkin salah satu dari mereka adalah saya, yang hari ini dengan kondisi keterbatasan penglihatan, saya nggak mau kehilangan semangat saya. Dengan semangat itu saya bisa hidup untuk memuliakan Tuhan dan memberkati banyak orang. Sehingga membuang ambisi, mengubahnya menjadi misi. Kalau ambisi itu untuk diri sendiri, kalau misi untuk kepentingan orang banyak. Dan saya percaya kalau kita semangat mengerjakannya, maka Tuhan akan menyediakan segala hal yang kita perlukan. Sehingga Anda melihat yang namanya mujizat masih ada. Amin. Sampai hari ini dalam kondisi mata seperti ini, saya tetap semangat, saya menyelesaikan S1 saya 2, S2 saya ada 3, S3 saya 2, saya kerjakan. Berarti Dr. Samuel Irwan, tanpa air mata. Bahkan saya sempat sekolah di Amerika juga, bahkan oleh anugerah Tuhan ketika saya semangat melayani dengan keadaannya tidak nyaman, Tuhan bawa saya ke 5 benua. Semua itu karena anugerah Tuhan. Siapa sangka dalam penderitaan ditempatkan di tempat terpelosok seperti Bontang, tapi bisa menggema kemana-mana. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Asal dia menemukan orang-orang yang menyadari bahwa dia ada di dunia, dia hidup. Karena dia punya destiny. Destiny yang memuliakan Tuhan. Dan dokter pernah berkata, Bapak tidak bisa punya anak lagi ya? Betul sekali Pak. Malah sekarang punya anak berapa? 2. Tokcer berarti Mas Ian ya? Ajaib. Pak Peter, silakan. Pesan apa untuk para pemirsa? Ya, seperti Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 menyatakan bahwa Tuhan dengan sengaja mengirim duri dalam daging. Nah, itu mengingatkan saya bahwa di dalam cancer saya ini, di dalam kelemahan saya ini, pasti Tuhan punya makna, punya tujuan yang mengingatkan kepada setiap kita. Jadi bagi para pemirsa yang sedang mengalami sakit, penyakit, yang sedang dalam kehidupan yang susah, serahkanlah bersandar kepada Tuhan. Karena duri itu merupakan kiriman Tuhan mengingatkan kepada kita manusia untuk berserah, sandar kepada Tuhan, hidup untuk Tuhan dan melayani sesama dengan baik. Dahsyat. Terima kasih Pak Peter atas waktunya, Pak Samuel. Kami merasa sangat terhormat dan diberkati dengan kehadiran daripada Bapak-Bapak. Dan ternyata mereka berdua ini yang datang para orang-orang yang luar biasa dan wow, dahsyat banget ya. Semuanya pada tokcer nih ya. Puji Tuhan. Mari pemirsa kita lihat daripada firman Tuhan. Yang akan kita lihat daripada 1 Petrus pasal yang pertama. Kita melihat daripada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 firman Tuhan berkata, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Pemirsa sekalian, mari kita simak apa kata firman Tuhan. Ya, dikatakan bergembiralah akan hal itu. Hal ini berbicara itu adalah penderitaan yang saudara pemirsa sekalian alami. Dari 2 orang narasumber yang kita sudah tampilkan, kita sudah bisa belajar suatu pengalaman hidup yang begitu kaya dan luar biasa sekali. Bahwa ternyata di dalam suatu penderitaan sekalipun, di sana seringkali kita tidak bisa merasakan atau melihat tangan Tuhan bekerja. Namun bukan berarti Tuhan tidak bekerja, pemirsa sekalian. Ya, justru di dalam penderitaan itu, kasih karunia itu melimpah, grace abound. Kasih karunia bertambah luar biasa. Paulus, hamba Tuhan Rasul Paulus menerima duri dalam daging, dan dia bertanya kepada bapaknya, Tuhan 3 kali aku meminta. Tetapi Tuhan tidak menjawab dan dia berkata, Tuhan berkata tidak. Dan Tuhan berkata, justru di dalam kelemahanmu kamu kuat. When you are weak, you are strong. Kekuatan seorang manusia itu bisa dibuktikan pada waktu dia mengalami suatu kesusahan dan kelemahan. Ya, kita bisa mengucap syukur pada waktu kita diberkati dengan rumah baru, promosi, mobil baru. Ya, kita naik kelas, dapat bonus besar, dapat warisan, pemirsa sekalian. Tetapi firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah di dalam segala sesuatu. Segala sesuatu ini termasuk di dalamnya pada waktu kita mengalami kesusahan. Nah, ternyata di sana dikatakan fungsi daripada pencobaan dan juga ujian ya adalah
Ayat 7 mengatakan membuktikan, nomor 1, membuktikan kemurnian imanmu. Pada waktu kita mengucap syukur di dalam kondisi yang tidak mudah untuk kita terima, pada waktu kita masih bisa berkata, Tuhan, Engkau berdaulat dalam kehidupanku, Engkau sedang bekerja, Engkau Bapa yang baik yang selalu mendatangkan kebaikan. Di sana ternyata kemurnian iman kita diuji. Nomor 1 ini, dibuktikan. Ya, bukan hanya diuji, tetapi engkau membuktikan, proven. Ya. Nomor 2, ternyata iman itu yang sudah teruji, firman Tuhan di sini dengan jelas mengatakan nilainya lebih berharga daripada emas yang fana. Kalau Anda beli satu emas batangan yang murni, ada sertifikat dari London, 99.999%. Itu mahal sekali pemirsa sekalian, ya. Nah, di sana dikatakan oleh firman Tuhan, imanmu lebih mahal daripada emas yang 99.9999, 99,999% ini. Lebih mahal. Karena apa? Lebih mahalnya dikatakan karena nanti, ya, di sana dikatakan Bapamu akan memberikan puji-pujian. Engkau akan dipuji, anakku kamu hebat, dahsyat banget. Kamu akan aku pakai dengan cara yang luar biasa. Kamu sudah setia, sudah trustworthy, sudah teruji. Dan selain kau akan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan, kata Tuhan. Jadi ada puji-pujian, ada kemuliaan, dan bahkan kau akan diperoleh kehormatan, seat of honor. You are honored by God. Engkau dihormati dengan demikian rupa oleh Bapamu. Dan Bapamu ini yang menghormati bukan cuma orang biasa, bukan cuma sultan dunia, bukan cuma konglomerat terkaya nomor 1 di dunia, tetapi raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, pencipta langit dan bumi, pemilik daripada semua jagat raya, emas, perak, tambang batu bara, hutan, semua mineral-mineral, bahkan atom-atom, nuklir-nuklir. Dia yang punya esensinya semua. Dan dia yang memberikan kehormatan kepada Anda. Selamat pemirsa sekalian. Apabila Anda bertahan di dalam kesusahan, firman Tuhan mengatakan Anda menang di atas penderitaan itu. Dan namamu bukan hanya tercatat di surga. Nama tercatat di surga, orang yang percaya kepada Tuhan itu sudah tercatat. Tetapi orang dihormati oleh Bapaknya, itu yang luar biasa banget. Itu thumbs up for you. Selamat pemirsa sekalian, Anda sedang menuju ke sana. Dan mari kita berdoa. Maukah Anda berdoa bersama dengan kami? Dan saya percaya kuasa kesembuhan, mujizat terjadi. Bahkan saya berdoa juga untuk Pak Peter dan juga Pak Samuel. Yang mungkin secara medis mengatakan tidak mungkin ada kesembuhan. Tetapi Tuhan bekerja di dalam nama Yesus. Aku memerintahkan kuasa kesembuhan terjadi sekarang. Untuk engkau yang menyaksikan acara ini, angkat tanganmu ke arah televisi. Terima kesembuhan dengan bilur-bilurnya Kristus. Aku perintahkan kesembuhan mengalir. Amen. Walaupun secara medis dokter berkata engkau tidak bisa punya anak. Engkau sakit jantung, engkau gagal ginjal, engkau liver, engkau tumor di otakmu. Atau apapun, engkau buntung kakimu mungkin. Atau air matamu gak bisa lagi memproduksi. Tetapi di dalam nama Yesus dengan bilur Kristus. Aku perintahkan sekarang juga kesembuhan terjadi. Sembuh pemirsa, sembuh. Terima, tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Katakan, aku sembuh. Aku sembuh. Sekarang juga, aku sembuh. Dengan bilurnya, aku sembuh. Sembuh, 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 sembuh. Di dalam nama Kristus Yesus. Yang percaya dan sudah menerima dengan iman. Katakan bersama dengan saya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ya pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lalui bersama. Kami percaya Anda sudah diberkati melalui kesaksian yang dibagikan. Ya. Tiba saatnya kami harus pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian. Hanya untuk menemui Anda kembali di minggu yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Ya. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Terima kasih atas segala waktu dan setiap support yang diberikan kepada kami. Dan jangan lupa untuk cek di website kami yang ada di www.anugerah.net. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.